seorang terdakwa bernama Nikita Mirzani, apalagi terkait dibilang kasus pemerasan. Nah, di situ kan Nikita meminta di skylight, di garis besarin, di garis bawahi bahwa tidak ada yang masuk ke dalam pemerasan tersebut. Bahkan yang banyak di situ adalah peranan orang lain, yaitu ada 1 atau 2 orang, dokter siapa itu kan. Nah, jelas di sini otomatis karena sudah terbuka, kita juga tidak pantas atau tidak elok ikut mengomentari. Namun yang jelas itulah firm keyakinannya rekan Dr. Fahmi bahwa tidak ada pemerasan, dan ditambah ada rasa ketidakpuasan dalam hal susunan dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak JPU. Atau menurutnya pasalnya dihapus, jadi ada pasal pencemaran nama baik atau pasal sebut. Nah, inilah makanya ketidakkonsistenan dari satu penegakan hukum di Indonesia. Makanya ada seorang Nikita Mirzani yang tadinya di awal dia memberikan informasi terkait satu produk gagal, malah dia menjadi seorang korban, yaitu dari sengketa masalah hukum, sehingga dia duduk pada hari kemarin sebagai terdakwa. Namun di latar belakangin itu semua, kan kita lihat tuh dramatik antara transisi ke arah P21 itu kan the last minute ya. Bahkan pihak Humas Jaksa pun itu sudah menyatakan atau menandakan tanda kuning apabila beberapa hari ke depan tidak mampu rekan-rekan oknum penyidik tidak bisa menyelesaikan, maka akan bebas demi hukum. Kan itu ada bahasa ya. Nah, tiba-tiba the last minute bisa masuk P21. Otomatis itu adalah question mark, ada tanda tanya besar. Nah, sehingga pada saat kemarin dakwaan dibacakan, terjadi perdebatan dan kontroversi, termasuk juga penggunaan masker. Itu pun jadi kontroversi. Inilah kalau sidang melibatkan orang besar semacam Nikita Mirzani, apapun hal itu bisa menjadi satu kontroversi dan segudang pertanyaan. Apakah si jaksanya sengaja tutup masker untuk tidak bisa dilihat ya face muka atau raut wajahnya, sementara juga kita tidak dalam darurat masker ya. Ini juga hal-hal yang menarik. Dan bahkan sampai hari ini kita lihat di seliweran di media, orang masih bertanya JPU-nya ada apa. Nah, ini Bisa menarik Pak, Abang menyentuh JPU juga deh. Sebenarnya kalau Abang melihatnya gimana Pak? Ada sesuatu tuh, menurut Abang gimana Pak? jadi memang ini adalah kasus unik tadi seperti saya bilang, bahwa sampai saat ini dari pihak polisi Polda Metro, transisi pihak kejaksaan, sampai persidangan kemarin, itu Bang Fahmi kan hanya tunggal. Tapi pihak dari Polda, JPU ataupun pengacaranya itu beramai-ramai, banyak banget itu orang-orang di sana. Nah, ini jadi menarik perhatian, terutama performanya jaksa ya, itu dengan maskernya, bahkan juga melarang ataupun mempercepat agar Nikita dimasukkan lagi ke dalam sel, padahal kita tahu itu masih berproses. Paling tidak ini Nikita Mirzani masih mempunyai hak asasi manusia, hormati dia juga warga negara Indonesia, walaupun dalam keadaan permasalahan, tapi dia adalah anak bangsa, dia adalah warga negara kita juga, yang memang masih punya hak asasi manusia sebagai warga negara. Jangan diperlakukan seperti hal-hal yang memang tidak pas atau tidak elok, apalagi kelihatan banget di dalam spotlightnya wartawan, ada di belakang pas Nikita ya, itu ada yang ngasih tanda dengan tanda-tanda Morse ya, itu supaya agar segera
dibawa kembali ke tahanan. Iya bang, sempat terjadi. Saya katakan kericuhan ya bang. Oh, Iya, kan Mas sempat lama di Bapak kan. Dia bilang ini aku bukan teroris ataupun. Ya kayak makin apa? Yang juga bang sedang dipercepat, kayaknya dipercepat seperti ini bang. Kan seharusnya sidang pidananya tanggal jam 1 sepertinya. jadi kalau masalah wait timing atau waktu, karena ini menyangkut sidang yang viral, yang menarik massa banyak. Kalau masalah cepat atau lambat mungkin tidak menyangkut masalah. Yang penting bagi kita adalah substansi. Dakwaan telah dibacakan dan Fahmi sebagai pengacara Nikita sudah firm menolak semua dakwaan dan itu terbukti dia akan mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan. Ini menarik bang. Nah ini menarik lagi nih bang. Dan kita membahas sidang di akhir sidang kami mengultimatum bang. Ini yang jadi penjara lagi ultimatum RP untuk meminta maaf. Wah, ini yang dari perdebatan ini. Seperti apa nih? Sementara yang sebelah apa ini minta maaf dengan lebaran Nah jadi kan tadi seperti saya bilang, karena ini adalah sidang yang sangat menarik menyedot perhatian masyarakat banyak. Saya dulu pernah seperti ini juga sidang, yaitu lawan Jessica Iskandar ya kan? Itu juga memang menarik. Kebetulan Nikita juga hari ini juga menarik. Begitu banyaknya media datang ya kan? Nah, sampai Bang Fahmi juga menolak apa yang dibacakan, apa yang telah didakwakan secara resmi di mata ataupun di hadapan persidangan. Dengan buktinya dia mengajukan eksepsi. Walaupun kita tahu eksepsi ini hampir rata-rata jarang bisa hakim terima. Ini fenomena menarik, entah kenapa. Hakim itu kadang-kadang alergi. Ya, hakim ini kadang-kadang alergi kalau pengacara itu, padahal pengacara itu kan panggungnya pada saat persidangan. Artinya untuk membela suatu keadilan klien, disitulah peranan seorang pengacara. Tapi kalau polisi, jaksa, hakim ini kan alat instrumen negara ini, organ negara ini, ya, organ negara ya, di mana mereka itu dapat bayaran dari berdasarkan perintah atasannya. Nah, pengacara itu kan institusinya dia. Di situ kelihatan pengacara itu ingin menuangkan satu kebenaran, perlawanan dalam bentuk hukum, yaitu eksepsi. Pasti seorang pengacara membuat eksepsi itu dengan alasan-alasan hukum dan punya keyakinan bahwa kliennya itu tidak bersalah, terutama Bang Fahmi kepada Nikita Mirzani. Cuman kadang-kadang eksepsi ini hampir bisa dikatakan jarang sekali, 1 banding 1000.